Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat IKI TV dimanapun sahabat berada? Apa kabar sahabat IKI Jakarta? Semoga semua sahabat dalam kondisi sehat bersama keluarga. Ketemu kembali bersama saya Hendra Holid di acara IKI Talk Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Spesial di hari ini. Nah, hari ini tema kita apa ya? Kira-kira kita berbincang bersama bintang Al-Quran IKI Jakarta. Spesial di hari ini, kita hadirkan dari IKI TV Jakarta, ada tamu-tamu yang luar biasa, hebat. Wah, pokoknya keren-keren. Pokoknya acara ini akan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian, akan mencintai Al-Quran, akan semangat belajar Al-Quran, dan semangat juga kuliah di IKI Jakarta. Nah, spesial tamu di hari ini adalah Ibu Rektor kita, Ibu Rektor IKI Jakarta, Ibu Dr. Najbatul Faiza. Assalamualaikum, Bu Rektor. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Masya Allah luar biasa. Dan bersama Ibu Rektor ada juga Ibu Wakil Rektor 3 IKI Jakarta, Ibu Ustazah Hajah Mutmainah MA. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa, hari ini kita jumpa di acara IKI TV. Insya Allah luar biasa. Nah, Ibu Warek ini adalah merupakan juara 1 di Musabaqah Hifzul Quran di Libya tahun 2006 setingkat saya, insyaallah. Lalu kemudian spesial juga tamu kita di hari ini ada Rizda Nurul Kolbi, sarjana hukum. Assalamualaikum Rizda. Wah, Rizda semangatnya luar biasa, sarjana IKI yang luar biasa. Nah, lalu kemudian ada Nurul Islamiyati SAG. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Senang ketemu Nurul di hari ini, Masya Allah luar biasa. Tentu spesial bersama Ibu Rektor dan Ibu Warek ya. Lalu kemudian ada Mawaddah Warahmah. Mawaddah Warahmah lagi. Wah, keren banget kira-kira. Assalamualaikum Mawaddah Warahmah SPD, sarjana pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya hari ini, Masya Allah luar biasa. Ini berasal dari 3 jurusan yang berbeda ya. Kalau Rizda dari sarjana dari alumni Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Lalu kemudian Mawaddah dari PAI ya, Fakultas Tarbiyah. Lalu kemudian ada Nurul dari IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IKI Jakarta. Wah, ada banyak cerita tentang kalian ini, jadi luar biasa. Kalian ini anak-anak hebat yang luar biasa, menginspirasi banyak anak-anak muda di Indonesia. Anak-anak generasi milenial hari ini tuh semakin dekat dengan Al-Quran. Dan kalian merupakan sosok inspirasi yang luar biasa bagi Indonesia, bagi IKI Jakarta, tentu juga bagi dunia. Nah, Rizda inilah sosok hafizah 30 juz Al-Quran dengan izin Allah, dengan ridhanya Allah, dan lulusan terbaik di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Tidak hanya itu juga, tapi Rizda sosok aktivis. Ini sudah sulit cari nih Rizda. Aktivis pula, terbaik pula, hafizah 30 juz lagi kira-kira. Bagaimana sih Rizda pembagian waktu antara tahfidz dengan kuliah, dengan aktivis lagi kira-kira? Gimana sih ceritanya? Kalau saya pribadi, paling utama pastinya manajemen waktu. Karena kan kita masing-masing ada kegiatan masing-masing kayak gitu. Kalau saya pasti tahfiz itu, waktu tahfiz disiapkan harus khusus, harus fokus. Waktu tahfiz misalkan biasanya kalau di asrama itu ada seran sunnah kan habis subuh, jadi malamnya terus atau bangun tidur sebelum berangkat kuliah itu kan setoran dulu di asrama. Terus nanti udah nyampe kampus ya kita fokusnya kuliah gitu. Udah fokus kuliah. Nah, udah selesai itu jadi karena sebenarnya kan ada bilang katanya organisasi bisa bikin kita nggak ada waktu tahfiz, padahal sebenarnya itu justru karena kita ngaji ya tahfiz kalau ngajinya baik. Terus ini justru malah Allah kasih kemudahan kita, jadi mudah belajarnya, kuliahnya jadi kan mudah. Terus juga organisasi kan juga nggak setiap waktu gitu, ada waktu-waktunya tertentu, nggak terlalu menyita waktu gitu. Jadi intinya fokus pas lagi waktu kuliah ya kuliah, waktu tahfiz, organisasi gitu. Wah, jangan dibahas. jadi merinding saya ya dengar Rizda ini. Jadi ada 3 kegiatan yang harus dibagi dalam 24 jam. Tapi Rizda selalu mengatakan, Pak Hendra, aku kalau dihadapkan pada kuliah organisasi Al-Quran, aku pilih Al-Quran. Benar nggak sih? Iya Pak. Dengan memilih Al-Quran, dengan bersahabat dengan Al-Quran, dengan berteman dengan Al-Quran, kemudian membuat kuliah Rizda menjadi mudah, menjadi organisasi juga mudah. Itu artinya Allah lagi, kemudian Allah mengatakan, Rizda kamu adalah yang terbaik. Wah, sahabat-sahabat sekalian, jadi merinding saya, jadi inspirasi anak muda yang
begitu hebat, anak milenial yang artinya boleh sukses dalam bidang aktivis, boleh sukses kuliah, tapi Al-Quran tetap menjadi teman sejatinya. Berteman dengan Al-Quran akan menjadi teman terbaik kita kelak sampai ketemu Allah. Berteman dengan manusia hanyalah sebatas di dunia. Inspirasi hebat untuk semua sahabat dari Rizda yang luar biasa. Nah, kalau Mawadah gimana nih? Apa mirip-mirip dengan Rizda atau kemudian beda? Atau kemudian ada punya kiat tersendiri kira yang membagi 3 waktu ini kira-kira? Hampir sama ya. Saya itu membagi antara tahfiz dengan kegiatan kuliah lainnya dengan memfokuskan diri untuk memfokuskan waktu untuk Al-Quran. Artinya setiap selesai sholat subuh dan maghrib, saya langsung memfokuskan diri untuk Al-Quran. Kegiatan ini tidak boleh diganggu dengan kegiatan lain. Misalkan apalagi kalau kita sambil bermain HP gitu, itu tidak boleh. Artinya memang fokus ya? Ya, harus Artinya fokus. ketika punya komitmen ba'da maghrib Al-Quran, pokoknya harus dan tidak ada tawar-menawar. Iya, benar. Artinya memang Al-Quran. Dan itu membuat kemudian Mawadah menjadi sosok yang, kalau saya dengar Mawadah juga terbaik juga di fakultasnya ya? Iya, alhamdulillah. Mawadah ini kalau boleh tahu dari mana aslinya nih? Asalnya dari Palembang. Wong Palembang tuh, Wong Palembang aja bisa ya, masya Allah ya, Bu Rektor jadi luar biasa ini, Wong Palembang yang semangat hafizah 30 juz Al-Quran, lalu kemudian terbaik pula, dan ternyata kiatnya juga Al-Quran, masya Allah luar biasa. Nah, kalau Nurul gimana nih? Nurul ini dari jurusan IAT ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, apa kiatnya Nurul? Sosok hafizah 30 juz juga, masya Allah. Tentu orang tua mana sih yang nggak bangga punya anaknya hafiz 30 juz? Calon menantu pun akan dicari ya, ustazah ya. Betul. Syarat yang pertama itu hafizah 30 juz. Nah, di IKI ini bintang-bintang Al-Qur'annya luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Nurul gimana? Apa sama dengan Rizda atau kemudian Mawaddah? Sebenarnya untuk waktu sama aja sih. Cuman Nurul itu biasanya sebelum tidur harus ya. Sebelum tidur itu mewajibkan 1 juz atau 2 juz untuk murojaah, dan juga biasanya ba'da subuh biasanya 1 juz, 2 juz di saat teman-teman menghabiskan waktu untuk media sosial berjuz-juz susah. Wah, jadi malu tuh saya berani. Waduh, ibarat minum obat ya, 1 hari 1 juz, 2 juz ya. Bisa ya. Alhamdulillah ya. Dan itu benar ya kata orang, ternyata menghafal Quran itu kuncinya adalah murojaah. Iya. Jadi sehebat apapun menambah ayat ustazah, dan kalau nggak pernah murojaah, lost saja, hilang aja bertahun-tahun itu Al-Quran. Jadi murojaahnya 1 hari 1 day 1 juz or 2 juz ya. yes. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu Nurul dari mana aslinya nih? Dari Pandeglang. Pandeglang, Banten ya. Banyak ulama-ulama besar di Pandeglang ya. Insya Allah luar biasa. Nah, selain itu apalagi kalau kiat Nurul membagi nih? Ini kan ada kuliah juga nih kan. Lalu kemudian menghafal Quran, gimana kiatnya? Jadi kita kan fokus untuk menghafal Quran. Jadi jangan jadikan Quran ini kita waktunya itu sisa gitu. Jadi kita harus punya waktu prioritas untuk menghafal Al-Quran. Artinya Allah dulu kira-kira, sama dengan Rizda dan Mawadah tadi. Karena kalau misalnya, jadi kita tidak meninggalkan kewajiban, karena kan di IKI ini kan wajib menghafal dan juga wajib belajar. Jadi kita harus punya porsinya masing-masing. Jadi porsi untuk menghafal, kita ketika kuliah kita fokus kuliah, ketika menghafal kita fokus menghafal gitu. Aduh, kalau dihadapkan pada 2, maka Al-Quran lah yang paling utama. Iya. Tuh sahabat-sahabat kalau mau kuliah di Jakarta, sosok bintang-bintang Al-Quran yang luar biasa hebatnya, hafal Quran 30 juz, terbaik pula, jadi masya Allah luar biasa. Keren-keren, terima kasih, top banget. Pokoknya anak muda yang luar biasa menginspirasi Indonesia, menginspirasi kita bersama. Nah, kalau boleh tahu nih Rizda ini kan asal Bogor ya, jadi masya Allah luar biasa. Apa sih motivasi terbesar Rizda sampai hafal 30 juz Al-Quran? Apa sih motivasinya kalau boleh tahu? Motivasi utamanya pertama karena nggak ada, kan kita akan nanti kembali lagi ke akhirat ya Pak. Saya ini dulu di pesantren itu sebenarnya nggak ada tahfiz, jadi itu awal mulanya. Artinya masuk ke IKI belum hafal 30 juz? Udah pernah.
gitu. Tapi baru setoran aja. Jadi intinya saya nggak tahu apa lagi yang bisa saya bawa ke akhirat kalau bukan ngaji gitu. Kalau belum dari Quran, nggak ada lagi yang bisa ngejamin saya kan. Jadi takut banget pasti kalau saya pulang nanti saya nggak bawa apa-apa. Jadi ini upaya saya lah, seenggaknya minimal saya bisa bawa Al-Quran gitu. Semoga sampai akhir. Sahabat IKI Jakarta, sahabat sekalian, belajar dari Rizda, jadi nangis ya hari ini ya. Artinya apa? Rizda berupaya mempersiapkan anak muda yang hebat ya. Bagaimana kalau suatu saat dia pulang menghadap Allah, sama semua kita akan pulang menghadap Allah. Dia punya teman yang sejati, berteman dengan Al-Quran, dan harta akan tinggal semuanya, ilmu akan tinggal semuanya. Tapi Al-Quran sebagaimana janjinya Allah dan Rasulnya akan menjadi syafaat teman terbaik. Gimana dengan kita? Tarik nafas panjang-panjang. Hanya kita dan Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita belajar dari Rizda, semangat pula mempersiapkan perjalanan pulang terakhir ke Allah dengan bersahabat dengan Al-Quran. Itulah motivasi Rizda. Makasih Rizda, menjadi pengingat bagi kita bersama, menjadi pengingat bagi sahabat IKI semuanya. Nah, kalau Mawaddah, kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi kamu semangat banget sih menghafal Quran 30 juz sampai-sampai jadi terbaik loh? Ingin mendapatkan ridho Allah. Ingin mendapatkan ridho Allah karena semenjak saya mulai menghafal Al-Quran, hidup saya menjadi lebih bermakna dan lebih bermanfaat dari masa sebelumnya gitu. Allahu Akbar. Bisa mengubah hidup. Allahumma arhamna bil Quran. Luar biasa. Kalau Allah sudah ridho, apapun dikasih. Kalau kita dekat dengan Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Wah, Mawaddah mengajarkan pada kita semuanya. Pokoknya cari ridhonya Allah. Salah satu cara mencari ridhonya Allah, dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Tidak ada hari kecuali membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus luar biasa. Istiqomah bersama Al-Quran. Makasih Mawaddah, inspirasi untuk semua sahabat sekalian, inspirasi untuk kita bersama. Nurul, Hafiz 30 juz. Nurul, cahaya untuk semua, untuk keluarganya, untuk kita bersama. Apa sih motivasinya Nurul? Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan. Jadi saya merasa kalau misalnya kita sudah niat untuk menghafal Al-Quran, berarti Allah sudah titipkan kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah agar mendapat syafaat Al-Quran. Dan juga kita sudah dipilih oleh Allah agar kita itu menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wah, luar biasa ya. Menjadi orang pilihan. Pilihannya tidak sembarangan, bukan pilihan manusia, tapi pilihannya Allah. Di kampus terbaik, di kampusnya para penghafal Quran. Wah, luar biasa. Itu juga membuat kita semua bangga, bahagia berada di kampus IKI Jakarta ini. Para ahli Quran yang luar biasa menginspirasi. Wah, motivasinya berbeda-beda tapi sama semuanya mencari ridhonya Allah. Makasih Rizda, Mawaddah, dan Nurul. Nah, kalau boleh tahu nih Rizda nih, mulai kapan sih mulai menghafal Quran nih? Ya Pak, sebenarnya itu dari SMP, tapi itu waktu dulu aku pesantren, tapi kebetulan pesantrennya itu fokusnya bahasa, jadi gak ada tahfiz. Dari SMP itu jadi ngafal sendiri gitu, cari guru-guru dulu tuh ngafalinnya setoran aja, cari ustazah yang ada, ustazah tajwid di setoran atau enggak ke temen gitu. Terus udah sampai ngaji-ngaji aja, waktu itu dapat 8 juz baru pokoknya nyari-nyari guru aja, pokoknya yang ada setorin biar disimakin, karena memang bukan fokus tahfiz. Terus setelah lulus SMA itu di pesantren baru ikut khusus tahfiz kayak gitu setahun, baru bener-bener ngaji yang bener itu di IKI sih, karena kan di IKI udah instruktur tahfiznya udah pasti terjamin ya, Masya Allah. Jadi aku nggak perlu nyari susah-susah, nyari yang mau nyimakin aku gitu, udah ada di IKI instrukturnya yang Masya Allah pasti dibenerin kan bacaan aku, hafalan aku. Wah, kayak gitu. apalagi Ustazah Mutmainah juara 1 jadi luar biasa ya. Jadi banyak instruktur kita kenal, juga ada Bu Maria Ulfa dan berbagai macamnya. Rizda, kalau boleh tahu, orang tua hafiz 30 juz? Enggak. Tuh sahabat-sahabat sekalian, ternyata ya sosok hafiz dan hafizul Quran 30 juz tidak harus mesti terlahir daripada ayah dan ibu yang hafiz Quran. Rizda membuktikan. Itu artinya apa? Dengan semangat, dengan kemudian belajar di IKI Jakarta, Allah izinkan Rizda kemudian bisa menjadi hafiz 30 juz.
kasih Rizda. Nah, kalau Mawadah ini, apa sih kira-kira yang kira-kira apakah kamu sudah mulai, artinya kapan mulai menghafal Quran nih kira-kira? Saya mulai menghafal itu sejak kelas 3 MTS atau kelas 9 sebelumnya, iya. Tetapi di situ saya baru mengikuti alur saja, belum sadar kalau keutamaan tentang kualitas dalam menghafal Al-Quran itu, kualitas dalam bacaan itu belum sadar. Saya sadarnya itu ketika masuk di IIKI, Pak. Kalau bacaan itu harus dengan tartil, kualitas yang unggul. Artinya ketika belum masuk IIKI, belum sadar artinya makhraj huruf dan berbagai macamnya belum sadar. Artinya ketika berada di IIKI Jakarta dengan instruktur tahfiz dan guru-guru yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa, baru kemudian terdorong, termotivasi, lalu kemudian belajar yang sungguh-sungguh. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu, orang tua Hafizah 30 juz juga? Belum menghafal Al-Quran. Belum menghafal Quran. Ya, belum. Luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Yuk, luar biasa belajar dari Mawadah sama dengan Rizda. Bukanlah dari keluarga yang terlahir sosok penghafal Quran, tapi kalau Allah izinkan, kalau ada keinginan, kalau ada azam, semangat, Allah mudahkan semuanya. Nah, kalau Nurul nih, kapan nih mulai menghafal Quran? Kalau Nurul lulus sekolah dasar, udah mulai menghafal Al-Quran. Lebih cepat ya dibandingkan Muada ya? Tapi sebenarnya Nurul mulai menghafal itu awalnya kan nggak paham ya kalau misalnya seluruh Al-Quran itu harus dihafal gitu. Jadi Nurul tahunya waktu SD itu kan cuman hafal juz amma aja gitu ya. Yeah. Tapi ternyata harus hafal satu Al-Quran itu ternyata ada gitu orang yang seperti itu ya. Jadi di pondok itu diwajibkan untuk menghafal dari juz 1 gitu ya. Jadi ya udah Nurul mengikuti kewajiban di pondok aja untuk menyelesaikan hafalan. Dari situ Nurul baru paham kalau ternyata orang yang menghafal Quran itu banyak sekali karomah-karomah yang kita dapatkan. Terus keberkahannya itu sangat terasa setelah kita menghafal juz demi juz yang kita hafalkan gitu. Wah, luar biasa ya. Semenjak muda, semenjak kecil sudah kemudian belajar menghafal Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu juga, ayah, ibu? Enggak, kebetulan cuma Quran Nurul aja sih yang menghafal Quran. Dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara, cuma Nurul yang Allah izinkan hafiz 30 juz. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semangat keluarga, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi keluarga, dan mudah-mudahan untuk bisa menghafal Quran juga. Rizda, wah ini menarik Rizda ya. Nah, kira-kira Rizda, apa sih dorongan dan tanggapan keluarga terhadap keberhasilan Rizda saat kuliah di IIKI Jakarta? Rizda ini kan luar biasa ya. Sudah terbaik ya, lalu kemudian hafizah 30 juz, lalu kemudian aktivis pula ya, presiden Dema lagi. Wah, ya luar biasa, pokoknya keren, top banget kira-kira bahasa anak muda sekarang. Nah, apa sih dorongan dan tanggapan keluarga terhadap prestasi ini? Pastinya baik orang tua dan juga keluarga itu mendukung saya Pak, alhamdulillah, baik secara moral maupun material. Jadi kebetulan kalau lagi ngaji itu suka biasanya kan di kamar sendirian, ya udah dibiarin, dikasih waktu, berarti kan toleran karena di rumah saya doang yang itu kebetulan yang tahfiz kayak gitu, jadi dibantu. Terus kalau kayak organisasi juga alhamdulillah saya dibebasin untuk berekspresi gitu, untuk ikut kegiatan di mana-mana juga didukung. Pokoknya semuanya sih alhamdulillah sangat mendukung keluarga dan apalagi juara bisnis plan terbaik ya di Palembang ya. Jadi Rizda ini Masya Allah luar biasa. Tidak hanya aktivis, hafal Quran, lalu kemudian juara bisnis plan dan di Palembang ya, di IAIN Palembang. Lalu kemudian tahun berapa kalau boleh tahu Mara? Itu 2021 ya. 2021 ya. Lalu kemudian di KNKS ya, Kenex ya. Itu juara 2 ya. Se-Indonesia pakai bahasa Inggris pula ya, keren. Waduh, iya. Pokoknya luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu Rizda berapa bersaudara ya? Berlima. Dan adik-adik juga hafal Quran juga? Belum Pak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini tentu Ustazah dan Ibu Rektor sebagai orang tua mana kira-kira yang nggak bangga ya punya anak-anak, apalagi belajarnya di lingkungan Al-Quran di IIKI Jakarta yang Masya Allah luar biasa. Nah, kalau Mawadah nih, apa nih Mawadah Wong Palembang nih kira-kira nih, apa dorongan dan tanggapan keluarga jadi terbaik ya di jurusannya, lalu kemudian hafizah 30 juz.
Kalau saya alhamdulillah orang tua dan keluarga sangat mendukung dan pastinya merasa bangga ya. Dan mereka juga mengingatkan saya mereka juga mengingatkan saya jangan puas terhadap hasil yang telah diperoleh. Oleh karena itu mereka sangat mendukung saya untuk melanjutkan studi dan memungkinkan hafalan kembali. Alhamdulillah saya dengar sudah S2 sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di IKI Jakarta pula. Ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi orang tua bangga, senang ya, didorong lagi terus S2 di IKI Jakarta dan mudah-mudahan insya Allah nanti kita doain mudah-mudahan jadi profesor ya, guru besar ya, Amin, amin ya Allah. di bidang pendidikan agama Islam ini jadi luar biasa insya Allah. Profesor yang hafal Quran insya Allah. Nah, Nurul, gimana nih Nurul? Apa dorongan dan tanggapan keluarga? Yang pasti orang tua dan juga keluarga bangga anaknya bisa hatam 30 juz Al-Quran, dan juga pasti orang tua selalu mendoakan di setiap waktu, tidak pernah kekurangan kasih sayang. Alhamdulillah selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, selalu support dalam menuntut ilmu. Jadi keluarga alhamdulillah selalu mensupport Nurul selama belajar di IKI Jakarta. Wah, luar biasa. Rizda, Mawaddah, Nurul, kalian telah menghadiahkan mahkota surga untuk ayah dan emak kalian. Amin. Wah, luar biasa. Tidak semua orang tua punya anak-anak hebat seperti kalian. Kalau dititipkan harta, mungkin akan jadi rebutan. Tapi ketika Allah titipkan Al-Quran kepada kalian, kalian diberikan hak untuk mengangkat saudara-saudara kalian umpama nanti ada di nerakanya Allah. Investasi yang dunia akhirat yang luar biasa. Rizda, boleh nggak nih kita semua, Bu Rektor, Ibu Warek, dan kita semua dan para penonton IKI TV ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rizda. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Rizda sudah bacakan Al-Quran untuk kita. Mudah-mudahan Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua dan para penonton dimanapun saudara berada. Nah, Bu Rektor, ini luar biasa Bu Rektor. Anak-anak didik kita ini luar biasa, hafal Quran, berprestasi pula, lalu kemudian menjadi aktivis yang luar biasa hebatnya. Apa kira-kira perasaan atau tanggapan Bu Rektor atas prestasi tahfidz ya, dari mahasiswa-mahasiswa terbaik di hari ini, terutama yang sudah diwisuda ini? Ya, pertama tentunya speechless ya. Tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Luar biasa. Ya, bagaimana perasaan kita bahwa mahasiswa kita lulus dan mencapai target tahfidznya, dan juga beberapa mahasiswa yang berprestasi bukan hanya fokus kepada tahfidz Al-Qur'annya, tetapi juga kegiatan-kegiatan dan juga menjuarai, berprestasi di bidang studi dari prodinya.
tentu sebagai, ini sangat sebagai ibu tentu luar biasa ya, ibunya anak-anak IKI yang Iya. luar biasa. iya. Walaupun saya sudah berada di dalam IKI, tapi tiap kali rasanya eh, tetap juga kita sedih, tapi juga bangga, juga gembira bahwa visi misi IIKI, tujuan daripada IIKI didirikan, roh daripada IIKI ini ada di tahfidz Quran sebagai hamalatul Quran. Insya Allah selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ibu mana sih yang nggak senang, bahagia, terharu ya melihat anak-anak didik yang luar biasa. Tentu ini juga menjadi jariah bagi guru-guru kita, para pendiri IIKI yang masyayikh yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi jariah. Bu Rektor, kalau boleh tahu bagaimana menurut Bu Rektor tentang program tahfidz di IIKI ini kira-kira? Ya, alhamdulillah IIKI Jakarta ini dari awalnya memiliki satu lembaga khusus yang menangani masalah tahfidz. Itu lembaga tahfidz yang kebetulan selama ini diketuai oleh Ibu Mutmainah MA. Beliau sebelumnya menjadi ketua lembaga tahfidz, tapi sekarang ini mendapatkan tugas sebagai waret 3 di bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi lembaga ini, program tahfidz di IIKI ini memang unik, artinya ada pilihan-pilihan untuk menghafal, ada pilihan program 5 juz, 10, 20, dan 30. Tapi yang 5, 10, dan 20 tetap menambah juz 30. Nah, tentu secara teknis Ibu Mutmainah MA yang lebih memahami karena juga membawahi sebagai koordinator untuk para instruktur yang disebutkan tadi, karena memang para instruktur rata-rata itu semuanya juara-juara yang berprestasi di dalam bidang Tidak hanya di nasional, tapi juga internasional. Internasional ya, termasuk Ibu Mutmainah sendiri juga berprestasi di juara MHQ internasional di Libya. Iya, di Libya. Nah, oleh karena itu unik sekali di IIKI ini dengan memiliki lembaga tersendiri khusus untuk tahfidz. Wow. Dan yang mengeluarkan sertifikat dan juga sangat teruji. Artinya karena di atasnya ini bukan hanya Bu Mutmainah, tetapi juga para kiai, ya ada Bapak Dr. Fatoni, ada Ibu Dr. Romlah, ya. Jadi semuanya selalu dimonitor, jadi tidak tidak asal begitu ya. Sebagaimana tadi secara sanad betul ada sanadnya. Jadi sebagaimana tadi Ananda mahasiswa menjelaskan, nah begitulah kondisi lembaga yang unik ini. Artinya mereka mengeluarkan sertifikat, artinya sertifikatnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu juga menjadi sebuah sertifikat surat keterangan pendamping ijazah. Wah, luar biasa. Ibu Rektor ini pasti ada rasa sedih ya, terbawa melo kalau bahasa sekarang. Mendengar bagaimana sangat terharunya dengan anak-anak hebat ini, luar biasa. Nah, Bu Rektor, tidak hanya 3 ini kita miliki yang hafizat 30 juz alumni dari IIKI. Ada puluhan bahkan ratusan mereka yang hafal Quran. Itu artinya program tahfidz di IIKI sudah terbukti secara nasional dan internasional ya, membawa hasil yang luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Bu Rektor, apa yang perlu dikembangkan kembali dari lembaga tahfidz ya, sehingga dapat kemudian memotivasi mahasiswa lainnya kira-kira untuk bisa juga menghafal Quran 30 juz? Iya. Pertama memang lembaga tahfidz dengan instruktur juga membina mahasiswa, mungkin kerjasama dengan orang tua. Karena tadi kalau kita dengar dari Ananda semua bagaimana mereka sukses itu karena dukungan dari orang tua. Nah, karena itu saya ingin agar para instruktur tahfidz juga ada berkomunikasi dengan orang tua, sehingga kalau ada karena tahfidz ini sebagai prasyarat untuk ujian akhir semester, sehingga mahasiswa yang berada di pesantren ataupun berada di rumah itu juga dibantu oleh orang tuanya. Artinya seperti yang telah berhasil ini tadi, peran orang tua tidak tinggal, itu ya. Jadi tetap harus ada peran orang tua, walaupun mereka ini
tingkat pendidikan tinggi, artinya tingkat pendidikan dewasa. Tapi artinya bisa dibebaskan dari kegiatan-kegiatan lain di rumah, ya, toleransi di rumah. Kemudian juga sertifikat tadi juga mungkin supaya mendapat pengakuan secara legal formal dari lembaga sertifikat untuk sertifikasi daripada lembaga tahfidz kita ini, karena kita sudah 45 tahun sesungguhnya mengeluarkan sertifikat itu. Tetapi ada yang lembaga lain mungkin yang mengeluarkan yang baru berdiri, tetapi kita sudah 45 tahun 45 ini. tahun Iya, ya, 45 tahun bukan sembarangan. Iya, dan juga memang bukan tujuannya sebagai sertifikat, ya, sebagaimana tadi Ananda semua menyampaikan, juga Ustadz Hendra, bahwa tujuan dari menghafal Al-Quran adalah menjaga hafalan, jaga mencari ridho Allah, dan juga insya Allah nanti di surga bisa memahkotai orang tua dengan hafalan Quran ini. Wah, 3 peran utama: keluarga, lingkungan, dan kampus. Ternyata menurut anak-anak kita tadi, ya, selain di rumah, kampus sangat berperan luar biasa. Karena memang lingkungan kampus adalah lingkungan para penghafal Quran yang Masya Allah luar biasa. Ini tentu menjadi inspirasi. Dan sekali lagi terima kasih Bu Rektor yang luar biasa selalu memotivasi para dosen, para ustazah, dan para mahasiswa untuk semangat dan sukses, ya, sukses dunia akhirat. Bu Rektor selalu bilang kuliahnya sukses, Al-Qurannya juga sukses juga. Dan itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di IIKI Jakarta. Wah, makasih Bu Rektor. Nah, Bu Wakil Rektor IIKI Jakarta, Ibu Mutmainnah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Semangat luar biasa ya Bu ya. Selain Ibu Rektor yang semangat, Ibu Wareknya juga semangat, dan Ibu Wakil Rektor inilah sosok Hafizul Quran yang luar biasa, 30 juz dan juara 1 Musabaqah Hifzul Quran di tingkat internasional di Libya tahun 2006 Ibu. Ya. Dan kita juga punya Ibu Maria Ulpa, juara 1 internasional juga di Kuala Lumpur. Jadi kalau bicara banyak prestasi luar biasa dari dosen-dosen kita. Nah, Bu Warek, apa yang ingin Ibu ungkapkan, perasaan apa kira-kira saat kita hari ini ngobrol dengan 3 sosok mahasiswi yang hebat, alumni IIKI ini, dan lulus terbaik, dan hafizah 30 juz, meneladani jejak Ibu, dan insya Allah luar biasa ini. Apa kira-kira Bu? Tentunya rasa syukur yang luar biasa, ya, dan bangga atas anak-anak kita ini, ya, karena dapat menyelesaikan tahfidznya, kuliahnya, bahkan juga organisasi dengan baik, dan tentunya dengan nilai yang di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan penghalang kita untuk beraktivitas. Dan justru Al-Quran ini menjadi motivasi dan mempermudah segala aktivitas kita, gitu. Jadi mereka ini kan selain menghafal 30 juz dan perkuliahan, ya, nilai perkuliahan IP-nya ini luar biasa tinggi, gitu kan. Ya, betul. Jadi artinya justru menghafal Al-Quran itu bisa merangsang otak kita. Artinya bukan penghalang. Selama ini orang mengatakan beban. Nah, itu. Ternyata tidak ya Bu. Betul. Itu mungkin kembali ke niat, ya. Karena mereka kan tadi sudah sangat ikhlas sekali dalam menghafal, ya, gitu. Kalau memang dari hati itu mencari ridhonya Allah. Ya, kalau mencari ridho Allah dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan dipermudah semuanya. Dunia gitu, akhirat pokoknya dapat di IIKI Jakarta. Betul. Berkahnya luar biasa, gitu. Wah, sebuah perasaan yang diungkapkan oleh sosok Hafizah 30 juz juga, juara internasional yang luar biasa. Nah, makasih Bu Warek. Nah, Bu Warek, kalau Bu Warek kan dulu pernah juga menjabat sebagai ketua LTQ, ya. Iya. Apa saja kira-kira pengalaman Ibu selama menjadi ketua lembaga tahfidz dan qiraat Al-Quran, atau lebih dikenal dengan LTQ-nya? Ibu boleh cerita kali, tentu banyak sekali pengalaman. Ada yang masuk IIKI dengan tidak bisa menghafal Al-Quran, ya, tapi akhirnya saya dulu pernah juga punya murid, satu sosok ketua BEM juga, masuk IIKI dari 0 juz kira-kira, tapi keluar IIKI Jakarta langsung punya target 30 juz. Tapi ada yang juznya sudah banyak, tapi kemudian
ya malu-malu juga kira-kira. Gimana nih sih Bu? Boleh cerita nggak? Ada banyak pengalaman atau apa kira-kira Bu? Ya, tentunya sangat banyak ya pengalaman, karena mahasiswi kita ini backgroundnya berbeda-beda. Beda-beda ya? Keluarganya juga berbeda ya? Keluarganya juga berbeda-beda. Permasalahannya juga berbeda-beda, nah, gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita terus motivasi mereka agar semangat ya dalam menghafal gitu. Ada yang memang sangat mereka backgroundnya dari sekolah umum yang memang tidak pernah menghafal sama sekali gitu, tapi semangat dalam menghafal. Kalau yang seperti ini tentu karena niatnya sangat kuat, insya Allah mereka akan berhasil. Itu sudah banyak sekali contohnya gitu ya. Tapi memang kita dari lembaga tahfidz dari IKI harus sabar membimbing mereka gitu. Nah, karena kita ada program matrikulasi tahsin juga Ustadz ya. Jadi untuk mereka yang mungkin bacaan Al-Qur'annya masih kurang bagus, belum bagus, jadi kita akan standarisasi di program matrikulasi tahsin tersebut sebelum memulai menghafal itu ya, gitu. Nah, kemudian ada juga mungkin dari masalah-masalah keluarga yang curhatnya juga ke kita gitu ya. Itu jadi ya luar biasa lah ya. Tapi yang penting kalau dari mahasiswa itu ada kemauan dari diri sendiri yang kuat, karena kita kan hanya motivasi dari eksternal ya Pak, hanya memotivasi dari luar gitu. Dan tentunya motivasinya dari mereka sendiri yang kuat, insya Allah permasalahan-permasalahan itu bisa selesai. Ya, artinya keberadaan lembaga LTTQ ini luar biasa ya, artinya sudah terbukti berhasil ya, melahirkan banyak sosok hafizah 30 juz Al-Quran. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Ibu Mutmainnah, Ibu Warek kita. Nah Bu, kalau boleh tahu bagaimana nih metode penghafalan yang sudah ada atau diterapkan di IKI Jakarta ini? Ya. Kalau untuk metodenya, ada kita namanya metode Triti sebetulnya. Triti itu tilawah, tahfidz, dan takrir. Ini sebetulnya metode yang sudah familiar lah ya, artinya gitu. Tapi banyak yang saat ini dilupakan Ustadz ya. Jadi banyak yang program saat ini kan yang hanya menambah hafalan saja tanpa mengulang lagi hafalannya, tanpa takrir. Nah itu kita tidak ingin seperti itu di IKI ini kan, yang kualitas hafalannya harus bagus, kualitas bacaannya harus bagus seperti itu. Jadi ini juga mengedepankan talaqi musyafahah gitu, untuk program kita di sini. Dan alhamdulillah ini tentunya untuk alumni kita, mahasiswa kita, insya Allah akan terus terjaga ya dari sisi kualitas bacaan dan hafalannya. Tadi juga sudah disampaikan termasuk program tahfidz tadi, alhamdulillah masih mereka ingat nih yang bertiga sudah lulus pun gitu ya. Di awal matrikulasi tahsin itu selalu kita sampaikan bahwa Al-Quran itu harus punya waktu khusus tersendiri, tidak boleh waktu sisa. Nah itu kita ada metodenya itu. Gitu. Jadi kita sampaikan jadwal harian itu dalam satu hari, satu waktu itu untuk menghafal, satu waktu untuk murojaah, itu harus dibiasakan seperti itu. Itu kita sampaikan ke seluruh mahasiswa. Artinya kalau sisa-sisa nanti hasilnya juga sisa-sisa. Betul sekali. Jadi memang anak-anak terbaik ini lahir dari semangat dan memang fokus tadi. Yeah. Ternyata betul Ibu Mutmainnah ya sudah memberikan bocorannya, artinya memang harus punya waktu khusus, bukan sisa-sisa, sehingga hasilnya tidak sisa-sisa. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, apa nih kendala nih Bu terbesar ya mahasiswa IKI ketika menghafal Al-Quran? Sebagaimana tadi kita sudah bicarakan juga, mereka terlahir dari keluarga yang berbeda-beda, ada keluarga yang memang betul-betul punya ghirah, punya semangat untuk anak-anak bisa menghafal Al-Quran, tapi juga ada yang setengah-setengah kira-kira. Ya, ada juga ya sudah terserah kampus saja lah kira-kira gitu kan. Jadi bagaimana solusinya menurut Ibu untuk mengatasi kendala kira-kira? Kalau yang terbaik kita pinginnya seperti tiga sahabat ini semua ya kan. Ya kita tentu pingin Bu Rektor dan Bu Warek, anak-anak kita seperti Rizda, Nurul, Mawaddah. Jadi enak dosennya kira-kira gitu kan. Tapi kan juga ada ya murid-murid kita ya tentu tidak semuanya mereka sama kira-kira. Nah, gimana kira-kira mengatasinya, Bu? Ya, kalau untuk kendala tadi sudah saya sampaikan ya di awal, mungkin dari mereka yang backgroundnya bukan dari pesantren atau Al-Quran. Ada juga yang backgroundnya dari pesantren, tapi mereka menghafalnya dengan metode cepat. Nah, ini kan kalau di IKI kualitas bacaannya itu tidak tidak bisa dinilai baik lah gitu ya untuk mereka yang menghafal cepat. Karena menghafal cepat itu akan
cepat juga lupanya gitu. Nah jadi kita solusinya adalah bahwa untuk setoran, untuk murojaah itu harus dengan tartil seperti itu. Mungkin kendala lainnya adalah dari mereka yang baru menghafal, dari sisi waktu mungkin ya, manajemen waktu mereka masih kesulitan untuk mengatur itu, apalagi dengan adanya gadget saat ini ya. Nah itu, jadi sering kali kita ingatkan tolong bisa membagi waktu dengan baik gitu, manajemen waktunya harus baik. Mereka yang ini, yang berhasil ini adalah mereka yang memanage waktunya dengan baik gitu. Ternyata kuncinya itulah manajemen waktu. Betul. Karena setiap kita dianugerahkan Allah sama 24 jam. Ya. Ada dalam waktu 24 jam orang bisa murojaah, atau seperti tadi ada yang bisa murojaah 1 juz, 2 juz. Tapi ada juga dalam 24 jam kemudian ya maaf ya tidak satu ayat pun yang bisa kita baca. Padahal pertemuan dengan Al-Qur'an membuat Allah sayang pada kita. Membaca ayat-ayat cintanya Allah membuat Allah menyayangi kita. Saya ingat betul dalam surat Fatir ayat 29 itu, kunci sukses utama itu pada dasarnya adalah benar sebagaimana sampaikan anak-anak kita tadi adalah yatluna kitab Allah, rajin baca Al-Qur'an. Bagaimana dengan sahabat-sahabat? Bagaimana dengan Ustaz Hendra? Bagaimana dengan keluarga kita? Wah, makasih Bu Marmaina. Ternyata menarik juga Bu. Anak-anak kita tadi tiga-tiganya tidak terlahir daripada keluarga menghafal Al-Qur'an. Itu artinya semua kita punya kesempatan yang sama untuk bisa menghafal Quran 30 juz dan berprestasi sebagaimana Rizda, Mawaddah, dan Nurul, dan banyak lagi anak-anak hebat di IKI Jakarta ini. Makasih Bu Rektor, makasih Bu Warek. Sahabat IKI TV dimanapun sahabat berada, nah sahabat-sahabat penasaran, bener nggak sih ini 3 sosok bintang Al-Quran kita di hari ini? Ada Rizda, ada Mawaddah, ada Nurul. Bener nggak sih hafal 30 juz Al-Quran? Nah, hari ini kita kasih spesial nih untuk menguji 3 sosok bintang Al-Quran kita ini. Sahabat-sahabat tentu dak-dik juga nih, bener nggak nih ya? Nah, kita minta yaitu juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran internasional di Libya, itu Ibu Warek kita, Ibu Ustazah Mutmainnah MA, untuk kemudian sambung ayat. Nah, asik nih kira-kira. Ya, kita dengarin. Silakan Ibu Warek. Baik. Saya akan membacakan ayat ya untuk teman-teman di sini. Nanti dijawab oleh Rizda yang pertama, kemudian disambungkan ayatnya oleh Mawaddah dan Nurul ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustazah Mutmainnah dan Rizda, Mawaddah dan Nurul, hafizah 30 juz Al-Quran yang sudah menyambung satu ayat demi satu ayat, luar biasa. Semoga Allah memberkahi yang membacakannya dan kita semua yang mendengarkannya, dan juga para penonton IKI TV dimanapun saudara berada. Bu Rektor, tanpa terasa Ibu Rektor, kita sudah berada di sesi terakhir di penghujung acara ini. Dari awal kita terenyuh, ya, sedih, bahagia mendengarkan prestasi anak-anak kita yang luar biasa hebatnya ini, Bu Rektor. Apa pesan Bu Rektor untuk adik-adik mereka,
adik-adik kelas mereka yang hari ini juga semangat, sedang kuliah di Jakarta, sedang menghafal Quran dan berjuang untuk juga bisa menjadi sosok yang hebat seperti anak-anak kita ini, untuk bisa hafal 30 juz Al-Quran dan menjadi mahasiswa berprestasi dan aktivis berprestasi di kampus ini. Ya, terima kasih. Dari apa yang telah disampaikan oleh Ananda bertiga ini, mudah-mudahan adik-adik kelas ikut menyimak, mendengarkan. Artinya masalahnya adalah di waktu, manajemen waktu. Untuk itu gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan jadikan mereka sebagai role model ya, untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan untuk selesai kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Wah, makasih Ibu Rektor. Kuliah tepat waktu, kuliah terbaik, dan hafal Quran, dan menjadi aktivis yang terbaik pula untuk bisa mendakwahkan indahnya Al-Quran dan indahnya Islam dari kampus para penghafal Quran ini. Amin. Ibu Warek yang juga sosok hafizul Quran yang luar biasa, apa Bu Warek tiga ini pesannya untuk anak-anak muda yang tentu Bu Warek sudah menyampaikan tadi, godaannya adalah gadget dan berbagai macamnya. Bahkan hasil riset menarik bagi saya, hampir 16 jam tidak bisa lepas dari namanya gadget. Itu artinya tinggal 8 jam dan itu pun berada di kepalanya. Tentu gadget ada manfaatnya, bisa mendakwahkan indahnya Islam dan Al-Quran. Tapi kalau tidak mampu membagi antara waktu menghafal Quran, kuliah, dan gadget, tidak jarang kemudian terlena. Namanya juga ya hiburan, kira-kira kadang-kadang terlena. Apa pesan Bu Warek? Ya, tentunya kembali kita luruskan niat bahwa menghafal Al-Quran itu adalah untuk meraih ridha Allah. Yakin bahwa keberkahan Al-Quran akan kita dapatkan ya, jika kita terus membersamai Al-Quran. Cintai Al-Quran, karena kalau tidak dicintai, maka Al-Quran juga tidak akan mendekat dengan kita. Wah, pesan yang luar biasa ya. Cintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mencintai kita, dan mudah-mudahan kita akan menjadi umat terbaik dunia akhirat. Amin. Salah satu cara untuk mendapatkan satu cara untuk menjadi umat terbaik adalah yaitu hidup bersama Al-Quran. Dan hidup bersama Al-Quran akan kita bisa peroleh salah satunya berada di lingkungan Al-Quran, di kampus para penghafal Quran, yaitu di IIKI Jakarta. Wah, Bu Rektor, ada pesan khusus nggak nih kira-kira bagi sahabat milenial, bagi sahabat Indonesia, sahabat IIKI Jakarta? Aku pingin dong kayak Rizda, aku pingin dong kayak Mawada, aku pingin dong kayak Nurul. Bisa 30 juz terbaik pula. Kira-kira Bu? Ya, untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin masih galau, yang sekarang sedang sekolah di madrasah aliyah ataupun di sekolah SMA ataupun SMK ya, yuk kuliah asyik bersama Al-Quran di IIKI Jakarta. Wah, keren, ya asik. Tapi kita juga ingin dengar juga ini pesannya sosok bintang Al-Quran kita di hari ini nih. Nah, Rizda, apa kira-kira pesannya untuk adik-adik kelasnya di hari ini, atau semua orang yang menonton acara kita di hari ini yang galau, aku pengen kuliah di mana sih? Pesannya pertama untuk teman-teman yang mungkin masih bingung gimana gitu mau kuliah juga terus tapi mau tetap kita nyari bekal di akhirat, maksudnya ngaji ya, tahfiz gitu, itu IIKI itu tempat yang tepat banget karena di IIKI udah terjamin insya Allah ustazah-ustazahnya, dan jadi tetap bisa ngaji, tahfiz, tapi kalian juga bisa belajar kebidangan kalian bisa biar sampai profesional itu. Jadi dua dapatnya, sarjana Al-Quran sama sarjana di bidang kalian yang kalian minati. Keren, top banget ya pesannya ya. Pokoknya Al-Qurannya tetap terjaga, ilmunya dapat, sarjananya 2 katanya ya. Wah, keren-keren. Nah, Mawadah, apa sih pesannya Mawadah ini? Untuk adik-adik kelas atau kemudian untuk semua nih sahabat IIKI atau sahabat milenial yang lagi nonton acara kita ini, apa sih pesannya? Yang lagi galau, kepo, mau kuliah di mana sih nih kira-kira gitu? Untuk teman-teman semua yang lagi galau mencari tempat kuliah yang bagus, terutama untuk menjaga kualitas Al-Quran, yuk di IIKI aja kita akan bertemu dengan para pakar ilmu Al-Quran di sini. Di sini diajarkan kita tentang tartil kualitas unggul.
kita masih belum sadar ya tentang keutamaan kualitas. Di sini kita ketemu dengan pakarnya langsung, terutama dalam bidang ilmu Al-Quran. Wah, keren pesannya. Pokoknya ke IKI Jakarta aja deh. Nah, kalau Nurul, ini apa nih kira-kira pesannya? Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana dan juga teman-teman yang sudah berada di IKI Jakarta, adik-adik kelas kita, meskipun menghafal itu kita niatkan menghafal, jangan lupa murojaahnya dan juga tajwidnya jangan lupa terus digunakan. Meskipun kita itu menghafal jangan cepet-cepet, karena kalau misalnya cepet-cepet maka hafalan kita akan cepet hilang. Jadi kita tetap murojaah yang paling penting dan juga menghafal dengan tartil. Wah, keren, pesan yang luar biasa untuk adik-adik yang sedang kuliah di IKI Jakarta dan juga untuk sahabat milenial yang lagi bingung mau kuliah di mana sih. Wah, sudah. Pokoknya kuliahnya di IKI. Mulai hari ini niatin, gue pengen kuliah di IKI Jakarta. Nah, sahabat-sahabat IKI TV dimanapun sahabat berada, semakin asik tapi juga waktu yang akan membatasi kita. Tapi sebagaimana Ibu Rektor sampaikan tadi, yaitu yuk kuliah asik bersama Al-Quran di IKI Jakarta. Setuju ya Bu Rektor ya? Setuju. Bu Warek setuju ya? Setuju. Dan para bintang Al-Quran kita di hari ini juga setuju. Ayo kita bilang sama-sama, ayo. Bilang apa Bu Rektor? Mungkin Bu Rektor akan pimpin. Ayo. Yuk kuliah asik. Yuk kuliah asik di bersama Al-Quran di IKI Jakarta. Pokoknya keren, top banget. 2 jempol untuk sahabat-sahabat IKI semua. Juga untuk sahabat-sahabat IKI Jakarta dimanapun sahabat berada. Pokoknya kuliahnya di IKI Jakarta. Setuju ya Bu Rektor, Bu Warek, dan Rizda, dan Mawaddah, dan Nurul. Bintang Al-Quran kita di hari ini, bintang IKI TV di hari ini. Sekali lagi makasih. Wah, waktu juga yang membatasi kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Rektor, Ibu Warek, Sama-sama. dan Rizda, dan Nurul, dan Mawaddah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu di hari ini, berbagi inspirasi untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan satu pesan yang menarik bagi saya tadi adalah berteman dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi keberuntungan yang luar biasa, karena berteman dengan Al-Quran tidak hanya sebatas di dunia, tapi akan terus sampai kelak di akhirat. Dan satu lagi, inspirasi yang luar biasa untuk bisa menjadi sosok hafizah 30 juz Al-Quran, tidak mesti harus terlahir dari keluarga penghafal Al-Quran. Itu artinya IKI Jakarta bisa menjadi bagian untuk bisa mewujudkan mimpinya sahabat-sahabat milenial untuk bisa menghafal Quran seperti bintang kita di hari ini. Wah, makasih. Bu Warek tadi bilang, cintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mencintai kita. Pesan Bu Rektor tadi adalah gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Sekali lagi makasih. Salam hangat dari kami semuanya. Salam Al-Quran. Bergabung bersama IKI Jakarta. Insya Allah nanti sahabat-sahabat sekalian akan samalah atau lebih baik ya, lebih baik dari bintang-bintang kita di hari ini. Insya Allah dengan izin Allah, dengan ridha Allah akan menjadi sosok hafizah 30 juz dan berprestasi. Dan insya Allah mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam hangat dari kami semuanya. Salam IKI Talks, salam IKI TV dari studio IKI TV Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.